Dulu disebut Mutiara Hitam dari Timur, digadang jadi the next Boas Solosa, kini tenggelam perlahan hingga bermain di Liga 2, selalu absen panggilan timnas, kemana perginya Iqbal Gwijangge. Dulu, namanya dielu-elukan, disebut Mutiara Hitam dari Timur. Digadang-gadang sebagai bek masa depan timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit yang menyebutnya sebagai the next Boas Solosa, simbol kebanggaan Papua yang penuh talenta. Tapi hari ini, nama itu perlahan menghilang dari peredaran. Tak lagi terdengar di skuad timnas, tak lagi ramai dibicarakan media, dan bahkan harus turun kasta ke Liga 2 bersama klubnya. Sosok itu adalah Muhammad Iqbal Gwijangge. Ini bukan sekadar cerita tentang pemain yang meredup. Ini adalah potret kerasnya dunia sepak bola. Tentang betapa tipisnya jarak antara kejayaan dan keterpurukan. Tentang bagaimana seorang talenta luar biasa bisa tenggelam perlahan di tengah persaingan yang kejam. Iqbal Gwijangge lahir pada 29 Agustus 2006. Sejak usia muda, bakatnya sudah terlihat jelas. Posturnya besar, kuat dalam duel, tenang dalam membaca permainan, dan punya kepemimpinan alami. Ia bukan tipikal bek yang panik. Justru sebaliknya, Iqbal dikenal dingin, berani, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Karirnya dimulai dari Bandung Pro United. Di sana, potensinya berkembang pesat. Penampilannya yang konsisten membuat namanya masuk radar timnas Indonesia U16. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah. Bersama timnas U16, Iqbal bukan hanya sekadar pelengkap. Ia langsung menjadi pemain inti. Bahkan dipercaya sebagai kapten tim. Sebuah kehormatan besar bagi pemain seusianya. Ia mencatatkan 9 penampilan, dan di setiap laga, ia tampil solid sebagai tembok pertahanan terakhir. Puncaknya terjadi di Piala AFF U16 2022. Di turnamen itu, Iqbal benar-benar menjelma menjadi monster di lini belakang. Ia tidak pernah absen satu pertandingan pun. Setiap duel ia menangkan. Setiap bola udara ia kuasai. Setiap serangan lawan seakan mentah di hadapannya. Ia menjadi fondasi kokoh pertahanan timnas U16. Dan hasilnya luar biasa. Indonesia tampil solid, pertahanan sulit ditembus, dan Iqbal dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF U16 2022. Sebuah pencapaian luar biasa. Di usia belasan tahun, ia sudah mengantongi gelar individu paling prestisius di level Asia Tenggara. Sejak saat itu, publik mulai yakin, inilah bek masa depan Indonesia. Inilah Mutiara Hitam dari Timur yang akan bersinar terang. Tak lama berselang, pada 25 Oktober 2022, Iqbal resmi bergabung dengan Barito Putra, klub Liga 1. Kepindahan ini dianggap sebagai langkah besar dalam karirnya. Ia akan mendapatkan jam terbang di kasta tertinggi, menghadapi striker-striker terbaik di Indonesia, dan mengasah mental di level senior. Harapannya sederhana, berkembang, matang, dan naik kelas. Namun, realitas sepak bola tak selalu seindah rencana. Perjalanan Iqbal di Barito Putra tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Persaingan di Liga 1 jauh lebih keras. Tekanan lebih besar. Ritme lebih cepat. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan di tengah situasi itu, menit bermainnya tak selalu stabil. Lebih menyakitkan lagi, Barito Putra akhirnya terdegradasi ke Liga 2. Sebuah pukulan telak. Dari pemain terbaik Piala AFF U16, dari kapten timnas muda, kini harus bermain di kasta kedua sepak bola Indonesia. Sebuah realita yang begitu kontras. Dan disinilah titik balik itu terasa begitu menyakitkan. Bukan hanya soal klub. Di level timnas, namanya juga perlahan menghilang. Di era Indra Syafri, yang dikenal sebagai pemburu bakat muda, nama Iqbal nyaris tak terdengar. Ia jarang, bahkan hampir tidak pernah, dipanggil lagi. Padahal dulu ia adalah tulang punggung tim. Kapten. Pemimpin. Pemain terbaik turnamen. Kini, seolah terlupakan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia kalah bersaing? Apakah perkembangannya stagnan? Atau sistem sepak bola kita memang belum ramah terhadap talenta muda bertahan? Di sepak bola modern, posisi bek tengah adalah salah satu posisi tersulit. Tidak cukup hanya kuat. Harus cerdas. Harus cepat membaca permainan.
Harus punya distribusi bola yang baik. Harus tenang dalam tekanan tinggi. Dan harus konsisten. 1-2 kesalahan bisa langsung menghapus kepercayaan pelatih. Dan di Indonesia, tekanan itu berlipat ganda. Ekspektasi publik, tuntutan media, persaingan dengan pemain senior, hingga derasnya arus pemain naturalisasi membuat ruang bagi pemain lokal muda semakin sempit. Iqbal berada di tengah badai itu. Ia bukan tidak berbakat. Justru sebaliknya. Bakatnya sangat besar. Tapi bakat saja tidak cukup. Dibutuhkan jam terbang, lingkungan yang tepat, pelatih yang sabar, dan sistem pembinaan yang konsisten. Sayangnya, semua itu tidak selalu hadir bersamaan. Julukan, The Next Boas Solosa, pun menjadi beban tersendiri. Boas adalah ikon. Legenda. Simbol kebanggaan Papua dan timnas Indonesia. Membandingkan Iqbal dengan Boas sejak usia muda adalah pedang bermata dua. Di satu sisi memotivasi. Di sisi lain, menekan mental. Boas tumbuh dalam proses panjang. Ia jatuh, bangkit, gagal, lalu sukses. Tapi publik sering lupa, proses itu tidak instan. Dan Iqbal kini sedang berada di fase paling berat dalam karirnya. Dari sorotan kamera, menuju sunyi. Dari stadion besar, menuju lapangan-lapangan Liga 2. Dari panggilan timnas, menuju penantian panjang. Namun, satu hal yang harus kita sadari, usia Iqbal masih sangat muda. Ia baru 19 tahun. Di usia ini, banyak pemain dunia bahkan belum debut profesional. Karirnya masih panjang. Kesempatan masih terbuka. Yang ia butuhkan hanyalah satu hal, kesempatan kedua. Sepak bola penuh dengan kisah kebangkitan. Pemain-pemain besar tidak selalu lahir dari jalur mulus. Banyak dari mereka justru lahir dari kegagalan, keterpurukan, dan luka panjang. Jika Iqbal mampu menjaga mental, memperbaiki konsistensi, dan terus bekerja keras, jalan kembali ke timnas bukanlah mimpi kosong. Apalagi timnas Indonesia kini memasuki era baru. Regenerasi terus berjalan. Pintu selalu terbuka bagi siapapun yang siap. Dan justru dari Liga 2, banyak pemain lahir kembali. Menemukan lapar, menemukan motivasi, menemukan semangat yang sempat hilang. Dan semoga, suatu hari nanti, kita bisa melihatnya bersinar lagi dengan seragam Garuda di dada.